Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tugi Albar dengan NIM 2023 081054. Hari ini saya akan menjelaskan ujian dari mata kuliah pengujian dan penjaminan perangkat lunak. Di sini saya memakai judul perbandingan black box dan white box dalam meningkatkan kualitas perangkat lunak. Jadi, dalam pengembangan perangkat lunak, menjamin mutu produk akhir merupakan prioritas utama. Proses pengujian perangkat lunak berperan penting untuk menemukan kesalahan serta memastikan aplikasi berfungsi sesuai harapan pengguna. Dua pendekatan yang sering digunakan adalah black box testing dan white box testing, yang masing-masing memiliki kelebihan dan metode tersendiri dalam mengevaluasi kualitas perangkat lunak. Untuk tujuannya ini, yang pertama itu menilai serta membandingkan efektivitas dari metode black box dan white box dalam mengidentifikasi kesalahan dan meningkatkan kualitas sistem. Lalu yang kedua, mengidentifikasi hasil pengujian dan memberikan masukan perbaikan berdasarkan pendekatan yang digunakan. Jadi sini black box itu mencangkup teknik boundary value analysis dan equivalence partitioning. Sedangkan white box testing dia menerapkan code conference dan path testing. Objek pengujian adalah aplikasi sederhana dengan beberapa logika dasar dan validasi input. Untuk konsep pengujian perangkat lunak, di sini ada black box. Jadi black box ini memakai teknik yang sempat tadi kita bilang boundary value analysis. Jadi teknik itu untuk menguji data pada batas minimal dan maksimal dari input. Lalu yang kedua itu memakai equivalence partitioning atau EP. Jadi teknik ini tuh untuk pengelompokan input ke dalam kategori yang diperlukan sama. Lalu white box. White box ini memakai code conference. Jadi ini tuh digunakan untuk seberapa banyak bagian kode yang telah diuji. Lalu untuk path testing. Jadi ini tuh untuk menganalisis kemungkinan jalur logika program. Fitur-fiturnya itu untuk pemeriksaan dan validasi nilai input seperti usia. Yang kedua itu fungsi-fungsi kalkulasi sederhana. Yang ketiga itu berfungsi untuk alur logika seperti kondisi percabangan dan perulangan. Untuk metodologinya, di sini black box memakai dua, boundary value analysis dan equivalent partitioning atau EP. Untuk boundary itu dia ini untuk menguji nilai-nilai input batas usia, batas minimum dan maksimum. Lalu untuk yang equivalent partitioning ini tuh untuk membagi input menjadi kelompok yang dianggap setara. Sedangkan untuk white box dia memakai code conference dan path testing. Untuk code conference ini untuk mengukur presentasi baris program yang dijalankan selama pengujian. Sedangkan path testing menguji setiap jalur logika dari suatu fungsi dalam kode. Hasil temuan dari black box yaitu pengujian batas input dengan BFA. Menemukan kesalahan saat menerima input ekstrim, contohnya usia 0 atau 120. Lalu untuk melalui EP, ditemukan bahwa program gagal memproses data non-integer. Lalu untuk white box, jadi dia itu dengan code conference tercapai cangkupan pengujian hingga 95%. Lalu untuk path testing menemukan jalur program yang belum pernah dijalankan yang berpotensi menyimpan kesalahan tersembunyi. Untuk mengevaluasi dari white box ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap logika program. Lalu untuk yang black box berguna dalam mendeteksi kesalahan yang mungkin ditemui pengguna. Seperti yang tadi kita sebut usia 0 atau 120. Untuk rekomendasinya itu ada 3. Yang pertama itu menerapkan pendekatan gabungan atau kombinasi black box dan white box untuk pengujian komprehensif. Lalu yang kedua menggunakan alat pengujian otomatis untuk lebih efisien.
Lalu yang ketiga itu susun dokumentasi skenario yang lebih detail termasuk untuk kasus-kasus ekstrim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.